Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan kedua. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan etika. Jadi di sini kita akan membahas mengenai definisi dari etika, kemudian terkait dengan etiket, ya, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan hati nurani. Oke, pertama kali yang harus kita ingat, ya, mungkin dari kalian sering menyebut istilah etika, ya. Terus kalau kita melihat seseorang yang menurut kita tidak sopan atau berbuat sesuatu yang di luar kewajaran, kadang-kadang kita menyebut orang tersebut memang tidak beretika, gitu kan ya. Nah, mungkin di sini kita membahas terlebih dahulu terkait dengan definisi dari etika itu sendiri. Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos, ya. Ethos ini merupakan bentuk tunggal. Atau etika ini juga berasal dari kata eta. Ini adalah bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya, ya. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam kamus lengkap atau dalam kamus bahasa Indonesia, ini saya dapatkan dari karangan Purwadarminta. Etos itu diartikan sebagai adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berpikir. Nah, selanjutnya etika sebagai kajian ilmu atau objek ini diartikan sebagai ilmu tentang apa yang dilakukan atau pola perilaku orang atau ilmu tentang adat kebiasaan orang, ya. Nah, kata etika dalam bahasa Latin itu sama dengan moral, yang berasal dari akar kata mos, ya. Ini bentuk tunggalnya, atau berasal dari kata mores. Ini merupakan bentuk jamak yang diartikan sebagai kebiasaan, adat, norma, dan atau etik yang berlaku. Nah, oleh sebab itu, maka etika ini dari bahasa Yunani atau moral, ini merupakan dari kata Latin, menurut etimologinya mempunyai pengertian sama, yaitu adat kebiasaan orang atau manusia dalam konteks sosialnya. Nah, lebih lanjut, Purwadarminta ini menyimpulkan bahwa etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Nah, etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia. Nah, sementara itu kalau kita membaca definisi dari etika, ya, ini dari KBBI sendiri, kita akan temukan bahwa etika itu sendiri diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral atau yang disebut sebagai akhlak. Nah, etika juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian etika juga bisa diartikan sebagai nilai mengenai yang benar atau yang salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.
Oke, perlu dijelaskan di sini bahwa dalam kehidupan di masyarakat kita sering terjadi kekeliruan penggunaan dua kata yang hampir sama tetapi mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu kata etika dan etiket. Ya, etika ini merupakan suatu kajian ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia. Jadi etika itu adalah masalah sifat pribadi yang meliputi apa yang kita sebut menjadi orang baik, tetapi juga merupakan masalah sifat keseluruhan segenap masyarakat yang tepatnya disebut etosnya. Jadi etika adalah bagian dan pengertian dari etos. Nah, usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku kita, khususnya tata aturan yang fundamental seperti misalkan larangan membunuh, larangan mencuri, dan perintah bahwa orang harus menghormati orang tua, kemudian menghormati hak-hak orang lain yang di sini kita sebut sebagai moralitas. Oke, jadi etika atau moral tadi adalah cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara umum ya, dan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Nah, kemudian terdapat hubungan erat antara etika dan adat sosial atau yang kita sebut sebagai adat istiadat yang mempunyai akar etimologis yang sama dengan kata moralitas. Ya. Nah, mau tidak mau hubungan erat antara etika dan adat sosial tadi akan menimbulkan pertanyaan, apakah moralitas itu adalah adat istiadat masyarakat tertentu dan apakah etika adalah suatu hukum tertentu. Nah, jelas di sini bahwa etika dan moralitas ini berkaitan erat sekali dengan hukum dan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, jadi bisa kita katakan bahwa sebuah etika atau etik ini merupakan tadi bagaimana caranya kita memperhatikan atau mempertimbangkan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Jadi dengan etika itu akan mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Jadi etika ini nanti akan mengatur sehingga nanti seseorang akan bisa membedakan ya apakah yang akan dilakukan itu adalah benar atau salah. Jadi etika ini nanti akan menuntun seseorang untuk melakukan perilaku tadi, baik itu perilaku benar ataupun salah. Nah, di masyarakat kita yang pluralistik ya, seperti masyarakat Indonesia, kita jumpai ada berbagai etnis ya, di mana masing-masing etnis ini mereka membuat suatu aturan perilaku sendiri ya, yang didasarkan pada leluhurnya dari masing-masing etnis yang bersangkutan. Nah, aturan bertindak yang seolah-olah itu merupakan etika mereka yang mereka sebut sebagai adat atau sering juga disebut sebagai adat kebiasaan. Contoh misalnya pesta adat perkawinan suku Batak atau acara siraman pada calon pengantin pada adat Jawa. Nah, acara-acara tersebut itu hanya berlaku pada kelompok suku itu saja dan
tidak berlaku pada kelompok di luar suku tersebut. Maka adat seperti ini sebenarnya ini bukan etika karena tidak bersifat universal, tetapi juga bukan merupakan disebut sebagai etiket, ya. Nah, dari penjelasan tersebut maka kita tahu bahwa moralitas atau etika itu hanya berlaku apabila terjadi interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Atau dengan kata lain, etika itu adalah suatu kajian terhadap perilaku yang ini berkaitan erat dengan moral. Nah, kemudian dalam perkembangannya etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai ini tadi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai, baik itu yang sifatnya adalah berupa sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia, ya. Kemudian dalam hidup bermasyarakat di daerah dan waktu tertentu, dan etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Nah, ini contoh etika perangai, berbusana sesuai dengan adat, ya. Kemudian ada upacara adat, misalkan seperti itu. Sementara itu untuk etika moral ini berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, maka akan timbullah suatu bentuk kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Dan kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut sebagai moral. Ya, contoh moral di sini adalah berkata jujur, kemudian menghormati orang tua, guru, atau menghargai orang lain, misalkan. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, maka kita bisa simpulkan, ya, mengapa etika itu penting. Jadi ada 4 alasan mengapa kita perlu mempelajari etika, yaitu etika itu akan memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan. Kemudian etika juga ini merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Kemudian yang ketiga, dinamika dalam kehidupan manusia akan menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang. Dan yang keempat adalah etika akan mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. Penggunaan kata etika dan etiket ini sering dicampur adukan, ya, padahal antara kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Jadi tadi etika atau moral itu tadi adalah cara yang dilakukan atau tidak dilakukan secara umum dan yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Kemudian etiket sendiri ini adalah suatu cara atau ketentuan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu anggota masyarakat tertentu, di mana cara atau ketentuan tersebut ditentukan oleh kelompok masyarakat tertentu tersebut. Contoh misalkan di sini masyarakat Indonesia itu biasanya akan salaman tuh dengan tangan kanan, tapi kalau masyarakat barat sana mereka tidak itu. Jadi etiket atau sopan santun itu hanya berlaku pada masyarakat tertentu yang menyepakati tindakan atau perilaku tersebut, ya. Jadi ada juga yang misalkan masyarakat tertentu itu tadi kalau kita di Indonesia itu bersalaman dengan tangan kanan misalkan. Kemudian ada juga yang menggunakan bahasa verbal setuju itu hanya dengan cara menganggukkan kepala misalkan. Dan
macam-macam ya. Itu merupakan domain atau masalah etiket yang ditentukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, karena pada kelompok tertentu itu mungkin contoh tadi seperti di Indonesia yang katanya kalau salaman itu harus dengan tangan kanan, tetapi pada kelompok lain ya itu tidak harus dengan tangan kanan, dan mengangguk itu tidak harus berarti bahwa bahasa nonverbal dari setuju gitu ya. Bahkan ada yang misalkan menggunakan bahasa nonverbal setuju itu bukan dengan cara mengangguk tapi dengan cara menggelengkan kepala tuh. Jadi masing-masing kelompok masyarakat tertentu itu akan memiliki etiket yang berbeda. Dan etiket berlaku dalam pergaulan dengan orang lain atau hanya berlaku kalau berhubungan dengan orang lain. Sedangkan kalau tidak berhubungan dengan orang lain, maka etiket ini tidak akan berlaku. Lantas, apa persamaannya antara etika dan etiket? Jadi persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya itu sama-sama terkait dengan perilaku manusia. Baik etika maupun etiket ini mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya manusia itu berbuat atau tidak berbuat. Selanjutnya, etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Misalkan masuk rumah orang lain tanpa izin, bagaimana cara masuknya, bukan menjadi permasalahan, akan tetapi etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan apakah cara itu baik, benar, dan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya etika bergantung pada ada atau tidaknya orang lain. Misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik atau tidak ada orang lain. Kan tidak ada ya kalau misalnya orang tuh kalau mau larangan mencuri itu hanya berlaku pada saat misalkan orangnya tidak ada misalkan. Nah, tapi kalau etiket ini hanya berlaku pada pergaulan. Jika tidak ada orang lain, etiket maka tidak berlaku ya. Kemudian etika itu bersifat absolut ya, tidak dapat ditawar-menawar. Misalnya ya, kalau memang itu dilarang mencuri baik ada orangnya ataupun tidak ada orangnya, maka ya jangan dilakukan itu. Kemudian kalau etiket itu kan bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh tadi seperti misalkan salaman dengan tangan kanan bagi masyarakat negara barat sana mungkin tidak perlu atau tidak harus dengan menggunakan tangan kanan gitu. Atau mungkin di sini contohnya kalau kita di Indonesia memegang kepala orang, di Indonesia itu dianggap tidak sopan, tapi kalau di negara lain bisa saja itu dikategorikan atau dianggap sopan seperti itu. Etika memandang manusia dari segi dalam atau secara batiniah ya. Orang yang bersifat etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak bersifat munafik. Sementara etiket ini memandang manusia dari segi luar atau lahiriahnya saja. Tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tapi di dalam dirinya bisa jadi itu penuh dengan kemunafikan. Lantas ada lagi yang disebut sebagai hati nurani. Jadi hati nurani itu adalah penghayatan atau kesadaran tentang baik atau buruk, benar atau tidak benar, berhubungan dengan tingkah laku konkret seseorang di dalam masyarakat. Dan hati nurani ini akan memerintahkan atau melarang kita untuk bertindak atau tidak bertindak, atau menganjurkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu terhadap situasi yang dihadapinya. Nah, dalam hal ini, maka hati nurani itu memang erat kaitannya dengan kesadaran ya, dan perlu dilakukan pengenalan ya, atau perlu dibedakan antara pengenalan dan kesadaran. Jadi pengenalan itu adalah bila kita melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang kita hadapi, dan pengenalan tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi binatang pun bisa
mengenal setelah mendengar atau melihat sesuatu. Nah, oleh sebab itu, hati nurani erat sekali kaitannya dengan kesadaran, dan kesadaran ini merupakan ciri khas pada manusia dan tidak ada pada makhluk hidup yang lain. Sehingga boleh dikatakan bahwa perilaku atau perbuatan manusia dimanapun berada atau hidup selalu dikendalikan oleh kesadarannya. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa manusia itu memiliki perilaku atau perbuatan manusia dimanapun berada atau hidup itu selalu dikendalikan oleh kesadarannya, ya. Sedangkan pada binatang atau makhluk lain gitu ya, kesadaran ini tidak ada, sehingga seluruh apa yang dilakukan oleh binatang tidak didasarkan pada kesadarannya, tetapi oleh pengenalan biologi semata. Misal contoh, seekor anjing mengenal majikannya, tapi ia tidak sadar bahwa dianya sendiri itu adalah anjing gitu. Kemudian contoh seekor kucing. Nah, seekor kucing ini mengambil makanan majikannya di meja makan. Nah, kucing itu tentunya tidak sadar bahwa apa yang dimakan itu bukan haknya atau bagiannya. Nah, sehingga dalam hal ini dapat dipertegas lagi bahwa kesadaran itu hanya dimiliki oleh manusia. Binatang itu tidak mempunyai kesadaran. Dengan kesadaran manusia dapat mengenal dirinya sendiri. Dengan kesadaran manusia mempunyai kesanggupan untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi hati nurani adalah merupakan sifat dasar manusia, kesadaran mengenal diri sendiri yang pada hakikatnya manusia cenderung mengiyakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang jujur, yang adil, dan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, manusia tidak mengiyakan atau tidak setuju, tidak memihak terhadap hal-hal yang tidak baik, tidak jujur, tidak adil, dan seterusnya. Dan hal-hal seperti tersebut sebenarnya adalah sejalan dengan etika dan moral. Oleh sebab itu, apabila orang bertindak sesuai dengan hati nurani yang paling dalam, sudah barang tentu tindakan tersebut adalah sesuai dengan etika atau moral. Sebaliknya, apabila bertindak melawan hati nuraninya, maka dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak bermoral atau tidak etis, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia itu kan selalu dihadapkan ya pada dua pilihan, dilakukan atau tidak dilakukan, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jadi hati nurani adalah penghayatan batin tentang baik atau buruk terhadap tingkah laku konkret seseorang sebagai makhluk manusia.